Adis. Aku Steph. Dan aku Indi. Sekarang kita sedang berada di Situs Warung Boto. Selamat datang di situs Warung Boto, sebuah kompleks bersejarah yang dibangun oleh masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dahulu kala, tempat ini disebut sebagai Pasanggerahan Rejo Winangun, yaitu sebagai tempat peristirahatan para keluarga kerajaan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Bangunan ini tidak hanya digunakan sebagai tempat singgah, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk menenangkan diri dan juga kegiatan berkeluarga. Kini situs Warung Boto sebagai ruang publik yang digunakan oleh pengunjung untuk berwisata ataupun untuk melihat sejarah yang ada di sini. Pada masanya, Warung Boto bukan tempat mewah, namun sangat nyaman bagi keluarga kerajaan. Di sini mereka mandi, beristirahat, atau berbincang dengan kerabat terdekat. Ruang tertutup digunakan untuk makan dan berbincang. Sementara halaman dan kolam menjadi tempat bersantai, merasakan udara terbuka. Bagi masyarakat Jawa kala itu, air adalah simbol kesucian. Karena itulah kolam di Pasanggerahan memiliki makna lebih dari sekedar tempat mandi. Pasanggerahan seperti Warung Boto digunakan untuk banyak aktivitas. Keluarga kerajaan mungkin menikmati hidangan, mendengarkan musik gamelan ringan, atau sekedar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Para abdi dalam mengurus kebutuhan keluarga raja. Mereka menjaga kebersihan kolam, menyiapkan air, makanan, dan memastikan keamanan. Nah, ramenya kan 2000 seperti 18, 19 terus ada konflik itu kan terus agak karena apa saya nggak tahu, mungkin pengaruh corona itu kan, virus itu kan ya sampai sekarang itu. Nah, sekarang itu ya kalau tentang pengunjung banyaknya itu ya dari luar, tapi kalau lokasi ini ya cuma seperti UPN, seperti UADI, seperti UMJ, terus acara wisuda apa itu kan ada.
Warung Boto memiliki ciri khas arsitektur Jawa abad ke-18, dinding bata tebal, ruang-ruang tertutup, serta halaman luas menunjukkan rancangan yang berfungsi sekaligus estetik. Terdapat 2 kolam utama, kolam besar dan kolam kecil yang menjadi bagian penting dari taman air. Konsep taman air ini mirip dengan yang dapat ditemukan di Taman Sari. Material utama bangunan adalah bata merah, diperkuat dengan teknik tradisional. Meskipun banyak bagian runtuh, struktur dasarnya masih bertahan hingga hari ini. Ini pernah, karena Renumpas ini kan masanya kena gempa. Jadi kena gempa itu bareng Borobudur, Prambanan sini. Nah, sini kan beteng yang itu tembok yang dinding yang ke arah utara itu kan doyong, jadi sigar itu ambruk gini. Nah, itu kan dulu di apa ya, nek congkok-congkok bahasa Indonesia kayak kurang lebih sama pring bambu itu, petung-petung itu loh. Nah, setelah itu terus pemerintah nyurpe terus dibangun, jadi ya sekiranya kokoh bisa diteruskan, kalau enggak dari awal itu. Setelah berabad-abad, Warung Boto mengalami kerusakan serius. Sebagian bangunan runtuh dan area ini sempat terabaikan. Pemugaran dilakukan bertahap oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Struktur yang masih asli dijaga, sementara bagian rapuh diperkuat. Penelitian arkeologi dilakukan untuk memahami pola ruang dan fungsinya. Hari ini, Warung Boto kembali layak dikunjungi, sekaligus menjadi ruang belajar sejarah. Yang asli sudah sekarang sudah kependem lah. Misalnya kayak yang asli, yang Boto itu asli, itu kan tanya sing kira-kira layak di nganu bisa dibangun, kalau enggak ya dari bawah, dari awal. Ya banyak kan semua dari tembok semua ini sudah ganti anyar semua lah kan. Tapi kan arsiteknya, gambarnya yang dipakai dulu. Ya cuma mungkin perubahan itu tebalnya atau aslinya itu memang nggak asli. Kalau ini kan tembok-tembok itu kan sebetulnya 1 meter itu lebih jembar. Biar dulu itu buat lari-lari anak kecil-kecil yang tahun 80, 81 itu masih tinggi kok, masih tinggi banget. Terus di sana pojokan itu kan tempat itu kan ada pohon-pohon ini dulu nganu apa itu deh, istilahnya banyak pohon. Jadi kalau bengi remah-remah, kalau siang apa dia? Ada kelapa, ada pohon apa seperti ingas, terus apa pelas itu yang daunnya kasar itu. Ya kalau tentang ini bangsa apa ya kayak maklum memang banyak.
dulu Sultan yang pertama itu kan bangun Gedung Kenongo itu Taman Sari itu, makanya itu disebut Gedung Kenongo kan ada Pantai Kenongo, itu ada Gedung Kenongonya. Itu kalau daerah Taman Sari kan masih istilahnya sakral atau nek bahasane Jawa ki kono ki sesinggu tur ya sik angker. Kalau sana itu, kalau sini di bawahnya angker. Jadi maka itu kalau saya itu pengunjung datang, itu saya tidak berani kok lebih dari jam 5:30 lebih, dan saya nggak berani tanggung jawab. Dan kita itu kerja itu dari pagi sampai jam 6 udah capek. Jadi urusan saya itu nggak mengurusi itu, lain-lainnya kan ada kesibukan rumah mungkin itu loh. Abad ke-18 adalah masa penuh dinamika dalam kerajaan Mataram. Pada masa itu, keputusan besar sering diambil di luar keraton, di tempat seperti pesanggrahan. Warung Boto menjadi ruang aman untuk berdiskusi, menyusun strategi, dan mengatur perjalanan kerajaan. Dalam sunyi dan jauh dari sorotan publik, tempat seperti inilah yang membantu membentuk sejarah Mataram. Warung Boto bukan hanya sekedar tempat untuk berfoto, melainkan ia adalah teks sejarah terbuka yang menunggu untuk dibaca siapapun yang datang. Sultan pertama itu kan dulu setelah bangun yang di Taman Sari itu selesai, yang di Taman Sari itu kan istilah untuk khusus wanita, makanya disebut Taman Sari. Kalau istilah ketoprak itu itu penglipur garwa dalem atau keluarga sing sekiranya itu pikirannya baru kalau tadi kan ada hiburan di Taman Sari. Nah, di Gedung Taman Sari itu tempat mengencerkan pikiran atau istilahnya refreshing. Ya, nek cara adik kan refreshing, kalau cara wong dulu itu nggak tahu bahasa Jawa. Nah, setelah itu kan selesai terus Sultan sing pertama itu rencana bangun ini, baru disuruh baru digambar-gambar ada jadi penuh, katanya itu menurut sejarah meninggal. Waktu itu anak Sultan yang mau menjadi sultan yang kedua itu kan masih sekolah,
itu kan lahiran tahun 1711 gitu. Ketok lho nek menurut sejarah lho. Nah, setelah itu dibangun sampai 1785 itu kan sudah jadi. Ya terus 18 dan segala itu kan dikunjungi karo Belanda. Dikunjungi Belanda, kelihatannya kok dia kok pas. Nah, itu terus ini kan katanya mendapat penghargaan, terus ya apa kayak orang Belanda itu terus mau ikut bantu atau gimana sampai sekarang itu penting ada ada proposal yang masuk sana atau permohonan sekiranya betul-betul lah. Itu luar negeri itu gampang kok nek Belanda sing senang ini budaya. Setahun, puluhan, bahkan ratusan tahun telah berlalu. Warung Boto tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sejarah dan kebudayaan Yogyakarta. Bukan sekedar bangunan tua, namun jejak peradaban yang mengingatkan kita tentang kejayaan masa lalu dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Warung Boto hari ini adalah tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu. Setiap sudutnya menceritakan kejayaan kerajaan, kehidupan bangsawan, dan seni arsitektur yang tetap berdiri walau zaman berubah. Di balik dinding batanya yang sederhana, tersimpan kisah tentang raja, air, dan keheningan yang dulu menjadi bagian penting dari tradisi Keraton Yogyakarta. Di tengah arus modernisasi, Warung Boto mengajak kita untuk kembali menengok identitas, bahwa sejarah bukanlah untuk dilupakan, tetapi untuk dipelajari, dirawat, dan diwariskan. Karena tanpa sejarah, kita hanyalah generasi yang kehilangan arah. Pesanggrahan Warung Boto bukan sekedar bangunan tua yang indah dipandang. Ia telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Artinya, bangunan ini memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan bangsa. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran besar dalam menjaga keberlanjutan cagar budaya. Bukan hanya dengan menjaga fisiknya, tetapi juga dengan menceritakan kembali sejarahnya. Melalui foto, video, tulisan, dan media sosial, anak muda bisa mengenalkan warung boto ke dunia luas. Bukan sekedar sebagai tempat foto, tetapi sebagai ruang belajar sejarah. Dengan mengenal, akan tumbuh rasa peduli. Dengan peduli, lahirnya keinginan untuk menjaga. Cagar budaya bukan benda mati. Ia hidup selama masih dihargai, dikunjungi dengan kesadaran, dan diwariskan ceritanya kepada generasi berikutnya. Warung boto adalah pengingat bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijaga agar tetap bermakna di masa depan. Di antara dindingnya yang sunyi terdapat jejak kehidupan para raja, dan kini jejak kitalah yang menjadi bagian dari ceritanya.